Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bentuk desimal. Teman-teman pernah mendengarnya? Mari kita belajar bersama. Bentuk desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Jadi, apabila ada suatu bilangan kok ada tanda komanya, itu disebut sebagai bilangan desimal. Misalkan 1,7. Nah, teman-teman, cara membacanya 1 tetap kita baca 1, kemudian tanda komanya kita baca koma gitu ya teman-teman ya. Berarti ini dibaca 1,7, kemudian 0,7, jangan kosong ya teman-teman ya, tapi 0, 0,7, kemudian 12,5. Nah, selanjutnya teman-teman coba perhatikan di sini bilangan ini. Nah, di belakang koma itu ada angka 5 dan angka 3. Angka di belakang koma itu tidak boleh kita baca 53. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Angka di belakang koma kita baca satu persatu angkanya. Berarti bilangan ini kita baca 2,53, bukan 2,53. Selanjutnya, nah bilangan ini kita baca untuk angka sebelum koma tetap kita baca 20, tapi setelah komanya itu kita baca satu persatu angkanya, 1, 3. Berarti kita baca 20,13. Nah, selanjutnya bilangan ini kita baca 123,45. Ingat ya teman-teman, angka di belakang koma dibaca satu persatu angkanya. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar nilai tempat bilangan desimal. Nah, di kelas sebelumnya teman-teman sudah belajar. Ada nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar nilai tempat pada bilangan desimal. Misalkan ada sebuah bilangan desimal. Bagaimana cara membacanya teman-teman? 123,456. Ingat ya, belakang koma dibaca angka per angkanya. Nah, untuk menentukan nilai tempatnya, Ustadzah buat tabel seperti ini. Nah, angka-angkanya Ustadzah pisah. Kemudian kita mulai dari angka yang pertama, yaitu angka 1. 123 berarti 1 itu menempati ratusan, 2 itu mempunyai nilai tempat puluhan, kemudian 3 itu satuan. Nah, ini sudah pelajari di kelas sebelumnya ya. Nah, nilai tempat setelah tanda koma, di sini kita mulai dari 4. Ini kita tambahkan per se. Nah, 4 ini nilai tempatnya adalah persepuluhan. Jadi bukan satuan ya teman-teman ya, tapi kita mulai dari puluhan, kemudian depannya kita tambahi per se. Berarti persepuluhan. Selanjutnya 5. Berarti kalau 5, depannya puluhan apa? Ratusan ya teman-teman. Berarti 5 itu menempati nilai tempat per seratusan. Kemudian kalau 6 berarti per seribuan. Ingat ya teman-teman, dimulai dari persepuluhan. Persepuluhan, per seratusan, per seribuan, per 10.000-an, dan seterusnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita lanjut mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, yang pertama, pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kelipatan 10 ya teman-teman ya. Nah, misalkan ada sebuah pecahan 1/10. Coba dilihat di sini, penyebutnya adalah 10. Kalau 10 ada berapa angka nolnya teman-teman? Ada 1 ya. Nah, untuk penyebut 10 itu nanti kuncinya adalah
koma maju 1 langkah. Karena ada 01 berarti komanya maju 1 langkah. Gitu teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita tulis terlebih dahulu pembilangnya. Dilihat, pembilangnya adalah 1. Berarti kita tulis 1. Kemudian tadi kata kuncinya adalah koma maju 1 langkah. Berarti dari paling belakang sini, berarti dari paling belakang kita majukan komanya. Berarti ada koma di sini. Kemudian coba perhatikan teman-teman, di depan tanda koma itu tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, kita tambahkan dengan angka 0. Berarti di sini kita tambahkan angka 0. Jadi, 1/10 itu bisa kita ubah menjadi 0,1. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Coba ada satu contoh lagi. 5/10. 5/10 di sini penyebutnya juga 10. 10 itu nolnya ada 1, berarti komanya maju 1 langkah. Nah, kita tuliskan dulu pembilangnya di sini 5. Kemudian komanya kita maju 1 langkah dari belakang 5. Dari belakang 5 kita maju 1, berarti jadi di depan angka 5. Di depan tanda koma tidak boleh kosong, berarti kita tambahkan dengan 0. Jadi 5/10 itu sama dengan 0,5. Selanjutnya contoh lagi 125/10. Penyebutnya juga 10 ya teman-teman. Pokoknya kalau penyebutnya 10, komanya maju 1 langkah. Kita tulis dulu pembilangnya. Angkanya 125. Kita majukan 1 langkah komanya. Karena tidak ada koma berarti maksudnya komanya di belakang ya teman-teman. Kita maju 1 langkah berarti komanya ada di depan angka 5. Jadi 125/10 itu bisa kita ubah menjadi 12,5. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut. Misalkan ada pecahan 1/100. Nah, dilihat penyebutnya adalah 100. 100 itu nolnya ada 2. Berarti komanya maju 2 langkah. Kalau nolnya 1 berarti maju 1 langkah. Nolnya 2, majunya 2 langkah. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tuliskan pembilangnya, yaitu 1. Kita majukan 2 langkah. Nah, dari belakang kita tulis dulu. Maju 1 langkah di sini, kemudian maju 1 langkah lagi. Karena tidak ada bilangannya, kita beri garis dulu. Nah, kita maju 1 langkah, jadi nolnya di sini. Nah, jika seperti ini, yang kita pakai itu koma yang paling depan ya teman-teman ya. Berarti nanti jadinya seperti ini. Nah, bilangan yang kosong kita isi dengan 0. Berarti di sini kita isi 0. Di depannya, di depan koma juga tidak boleh kosong ya teman-teman ya. Berarti kita isi dengan 0. Jadi, 1/100 itu bisa kita ubah menjadi 0,01. Contoh lagi, 5/100. Penyebutnya 100. 100 nolnya 2, berarti komanya maju 2 langkah. Kita tulis dulu pembilangnya, 5. Kemudian kita maju komanya. 1. Ini nggak ada bilangannya, kita kasih strip dulu. 2. Yang kita pakai koma yang paling depan. Berarti menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Koma yang belakang dihapus. Nah, kalau ada yang kosong, kita isi dengan angka 0. Kemudian di depan koma juga kita isi dengan angka 0. Berarti 5/100 itu bisa kita ubah menjadi 0,05. Contoh satu lagi, 125/100. Per 100, nolnya ada 2, berarti komanya maju 2 langkah. Kita tulis dulu bilangan pembilangnya yaitu 125. Kita majukan 2 langkah. Dari belakang, 1, 2. Nah, yang kita pakai koma yang paling depan. Berarti menjadi seperti ini ya teman-teman ya. Karena tidak ada yang kosong, tidak perlu kita tambahkan 0. Jadi, 125/100 itu bisa kita ubah menjadi 1,25. Nah, teman-teman, ini berlaku juga untuk penyebut 1000.
10.000, dan seterusnya ya teman-teman ya. Kalau 1000 berarti ada 3 nolnya, berarti komanya maju 3 langkah. Nah, sekarang kita lanjut. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Untuk mengubahnya ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Atau cara yang kedua yaitu dengan porokapit. Namun pada pembelajaran hari ini yang akan kita bahas cara yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, langsung saja mari kita belajar bersama. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dengan cara yang pertama, yaitu mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, ubahlah pecahan 2/5 menjadi bentuk desimal. Nah, untuk menjawabnya, kita tulis soalnya terlebih dahulu ya, 2/5. Kemudian, kita ubah penyebutnya agar menjadi 10 atau 100. Bebas ya teman-teman mau ubah menjadi berapa. Nah, di sini Ustazah akan mengubahnya menjadi 10. Nah, coba perhatikan teman-teman, penyebutnya adalah 5. Berarti kita ubah 5 agar menjadi 10. Boleh juga agar menjadi 100 ya teman-teman. 5 agar menjadi 10 itu kita kalikan dengan 2. Nah, jika bawah dikalikan 2, berarti yang atas juga kita kalikan 2. Menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan yang bagian atas terlebih dahulu. 2 dikali 2, hasilnya 4. Kemudian yang bawah, 5 kali 2 hasilnya 10. Jika penyebutnya sudah menjadi 10, sekarang kita ubah menjadi desimal, sama seperti cara sebelumnya teman-teman. 10, nolnya 1, berarti komanya maju 1 langkah. Kita tulis dulu pembilangnya, yaitu 4. Kemudian komanya maju 1 langkah. Berarti kita majukan komanya 1 langkah, dari paling belakang, kemudian 1. Nah, di depan tanda koma tidak boleh kosong ya teman-teman. Berarti kita isi dengan angka 0. Jadi, 2/5 itu bisa kita ubah menjadi 0,4. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, hanya nanti kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya teman-teman ya. Misalkan ada sebuah soal, ubahlah pecahan 1/20 menjadi bentuk desimal. Untuk menjawabnya, langkah pertama adalah ubah menjadi pecahan biasa. 1/20 kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita sudah belajar sebelumnya ya teman-teman ya. Bawah kali samping tambah atas. Kita kalikan bilangan yang di bawah yaitu 20. Kita kalikan dengan bilangan yang di samping yaitu 1. Kemudian ditambah dengan bilangan yang di atas yaitu 1. 20 dikali 1 sama dengan 20 ditambah 1 hasilnya 21. Kemudian penyebutnya tetap 20. Nah, jika sudah menjadi pecahan biasa, berarti kita lanjut langkah yang kedua, ubah penyebut. Ubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000. Nah, tadi sudah kita ubah menjadi 21/20. Kita lihat penyebutnya 20. Kita ubah menjadi 100. Nah, berarti kita cari 20 dikali berapa agar menjadi 100. Kita peroleh 20 dikali 5. Bawah kali 5 berarti yang atas juga kita kalikan 5. Harus adil ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita kalikan. 21 dikali 5 hasilnya 105. Nanti mengalikannya dengan cara bersusun ya teman-teman ya. Kemudian yang bawah 20 dikali 5 hasilnya 100. Kemudian kita ubah menjadi desimal. Penyebutnya 100, berarti ada 2 angka 0, berarti komanya maju 2 langkah. Kita tulis dulu bilangan pembilangnya yaitu 105.
kita majukan komanya 2 langkah dari belakang ya teman-teman ya. 1, 2. Nah, yang kita pakai itu koma yang paling depannya sehingga menjadi seperti ini. 1,05. Jadi 1/20 bisa kita ubah menjadi 1,05. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, sekian pembelajaran matematika hari ini. Semangat terus belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.